Nah, BRMS ini 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Nah, secara garis tren atau secara garis di sini Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Baik, yang pertama kita akan bahas dari IHSG terlebih dahulu nih teman-teman. Untuk kali ini IHSG ini ditopang sebenarnya sempat tadi naik ya, itu ke level high-nya tuh 786, tapi hari ini tutupan closingannya itu di 7007 nih, yaitu di atas sedikit ya, di atas angka 7000, yaitu minusnya sebesar 0,61%. Hari ini asing sebenarnya masih net sell. Nah, ini kita lihat nih untuk pergerakan IHSG itu seperti apa. Nah, tapi sebelum membahas IHSG, saya mau mengupdate terlebih dahulu. Untuk kali ini memang kita menunggu dari hasil meeting The Fed yang memang telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan waktu Amerika Serikat itu di tanggal 14 sampai 15 Juni. Nah, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Nah, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga 0,50 atau lebih tinggi, yaitu sebesar 0,75 basis point. Nah, kenapa? Jadi ketika inflasinya ini tinggi, jadi para investor ini berpandangan bahwa nanti akan lebih agresif nih The Fed, yaitu menaikkan suku bunga sebesar 0,75. Nah, worst case-nya atau memang hal-hal buruknya gimana nih nanti untuk ke depan ketika suku bunga dinaikkan lebih tinggi, kemudian saham-saham apa saja sih yang memang akan terdampak oleh kenaikan suku bunga. Nah, kita bahas juga nanti ya untuk beberapa sahamnya. Nah, tapi secara kasus pasti akan melemah, akan berdampak kepada IHSG terutama ya di saham-saham seperti sektor teknologi. Nah, ketika kenaikan suku bunga ini, sektor teknologi ini sangat rawan ya, atau sangat sensitif sekali. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memang punya untuk saham-saham teknologi ya, ini tetap waspada. Dan bagi semuanya deh yang memang punya pegang saham ya, entah itu dari Big Bang, entah itu dari call-nya ya, saat ini juga call kan memang melemah ya, tadi berjatuhan. Nah, ini karena memang dari sentimen ya, akan dari Cina nih sebenarnya akan ada penutupan kembali, yaitu lockdown ya, yang memang menyebabkan pasokan dari call juga nih akan ya tidak terkirim lagi nih ke negara China. Jadi ini juga menyebabkan harga dari komoditas terutama call ini dari dunia ini melemah juga. Ini menyebabkan hari ini saham-saham call juga berjatuhan. Nah, kita bahas dulu di sini untuk IHSG gimana sih. Nah, ini pergerakannya untuk esok hari ini kalau memang dari The Fed sendiri mengumumkan suku bunga entah itu 50 basis point atau 75 basis point, intinya IHSG akan tertekan juga pastinya ya, akan tertekan karena memang asing ini masih net sell. Nah, ini untuk IHSG itu akan bergerak di area sini terlebih dahulu teman-teman ya. Di area sini adalah area resistennya. Nah, area resistennya itu diambil dari mana? Itu diambil dari double di sini ya, diambil dari topsnya ya, double tops di atas di sini, ini sebagai area resisten, atau kita ambil saja dari garis lurus yaitu garis MA20. Nah, MA20 ini di 7045 ini sebagai area resistennya. Nah, untuk supportnya itu ada di area mana? Nah, untuk support kuatnya sebenarnya ada di area sini 6918, itu diambil dari garis MA100. Nah, garis MA100 ini di 6918 itu adalah sebagai support kuatnya juga. Nah, untuk support pendeknya itu ada di 6996, itu diambil dari garis
MA60. Nah, kemungkinan kalau memang IHSG ini esok hari akan turun, ya turunnya ini tidak terlalu jauh ya, yaitu di range-nya di 6.996 untuk case pertama. Nah, kalau memang dia tidak kuat ya, pertahanan ini tidak kuat, ini bisa turun sampai ke 6.918 atau kita tarik garis lurus ini di garis MA100 yang ada di area sini. Nah, kita bahas dulu apa saja sih saham yang memang cukup potensial nantinya ke depan ketika suku bunga ini juga dinaikkan, dan ini teman-teman bisa lirik beberapa saham big banks juga ya. Nah, ini sebelum saya bahas juga untuk big bank, nah kita bahas dulu di sini untuk asing hari ini memang masih net buy terhadap beberapa saham ya, seperti saham BMRS hari ini di net buy, kemudian BBRI, BMRI, Pegas juga ini ada net buy, kemudian ada MDKA, Excel, Goto juga di sini masih ada pembelian juga. Jadi untuk hari ini teman-teman silakan catat ya terlebih dahulu untuk area support dan area level dari IHSG. Nah, kita bahas di sini untuk big bank-nya terlebih dahulu itu ada saham BBRI. Nah, BBRI ini sudah dibahas dari video sebelumnya juga. Nah, hari ini teman-teman kalau memang lihat ya, BRI ini menguji area level dynamic resistennya. Nah, dynamic resistennya itu ada di 4450. Nah, kalau dia jebol dari 4450 ini esok hari akan ada sinyal buy di area 4450 ini sebagai area buy-nya. Tapi ini case-nya kan memang dari BRI sendiri yaitu masih terdampak biasanya nih. Di hari pertama itu akan ada kenaikan suku bunga, itu akan terdampak juga ya, karena memang seperti case-nya di sebelumnya ya, itu terdampak. Nah, ini menyebabkan BRI juga turun. Nah, secara garis besar ini kalau teman-teman punya view-nya untuk investasi, sekali lagi ya, dari saya ini view-nya untuk investasi ya, teman-teman lakukan cicil beli saja, akumulasi kalau memang senang dengan saham BRI. Nah, ini untuk supportnya itu ada di 4260 di area sini. Jadi teman-teman boleh tungguin saja nih di area support di sini kalau memang teman-teman suka untuk saham BBRI untuk investasi jangka panjang. Di area 4260 di area sini atau di 4300-an ini cukup murah sebenarnya untuk saham BRI juga ya. Ya, memang tidak terlalu murah-murah amat karena memang secara valuasi dia juga sudah tinggi, tapi ini secara teknikal ya kalau memang teman-teman mau cicil bertahap ya di area sini di 4300, 4260 di area sini sebagai area harga yang cukup murah lah ya secara teknikal, karena memang ini pergerakan secara teknikal kan ini sebenarnya masih di area kotak di sini ya, atau masa konsolidasi untuk BRI ini jangka pendeknya saja. Nah, kalau dia memang masih bertahan di area sini ya, ini kemungkinannya ke depan ya masih sideways saja. Nah, ini untuk saham BRI hari ini cukup bagus, naik 2,1%, closingan di 4450. RSI-nya juga masih naik ke atas nih, dan untuk volume juga sesuai rata-rata di sini. Dan ada Bandarwik yang memang hari ini masuk ya, 2 hari berturut-turut ini dari Bandarwik ini melakukan akumulasi beli ya. Jadi kalau teman-teman mau view untuk jangka panjang ini boleh saja, tapi kalau teman-teman view-nya untuk trading saja ya, ini sebenarnya ya boleh saja sih, tapi ini sudah ketinggian ya, 3 hari ini sudah naik tinggi juga sebenarnya. Jadi teman-teman ya kita tawar saja di area sini. Nah, ini untuk saham BRI. Nah, dari trennya juga ini terlihat ya masih di area dalam fraktalnya. Nah, ini untuk BRI. Berikutnya itu ada saham BBCA. BBCA hari ini minus sebesar 1%, tutupan closingannya di 7325. Nah, ini sama juga nih dari view-nya dari BCA ketika kenaikan suku bunga ini terjadi, jadi teman-teman view-nya ini boleh cicil beli ya. Nah, terlihat di sini dari palungnya atau dari volume at price-nya di area sini, teman-teman kalau lihat ini ada palung ya, ini ada warnanya, ini warna silver di area sini, ini sebagai area palung. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang yang memiliki barang di area sini atau di harga sini. Jadi di 7.300, 7.250 ini angka yang cukup bagus, angka yang cukup murah. Kalau teman-teman mau cicil ya boleh aja nih
di area 7250, di 7175. Kalau dikasih nih, kalau memang dikasih di 7175 ya ini sangat bagus tentunya. Nah, volume juga hari ini di atas rata-rata. Kemudian dari RSI di sini masih cukup bagus ya, masih cukup bertahan di area 42-nya. Selama dia masih tidak turun ya ini boleh teman-teman watchlist. Tapi kalau memang esok hari turun ketika pengumuman dari The Fed naikin suku bunga nih 0,50 atau 0,75. Kalau dia turun, nah teman-teman kesempatan tuh untuk lakukan cicil belinya atau akumulasi beli kalau yang memang sudah punya barang. Nah, jadi silakan sesuaikan strateginya, style tradingnya seperti apa, view-nya untuk BCA ini. Kalau memang view-nya untuk investasi jangka panjang ya ini cukup bagus juga ya. Momentum dari kenaikan suku bunga ini memang akan berimbas ke beberapa saham lainnya, terutama dari BCA ini akan sedikit tertekan terlebih dahulu, namun kedepannya ini akan cukup bagus sebenarnya ya. Nah, kemudian ini untuk saham lanjutannya itu masih di area banknya ya, yaitu ada saham BMRI. Nah, hari ini BMRI naik sebesar 1,2%. Tutupan closingannya ada di 8.300. Nah, ini sempat menyentuh area rendahnya di area support di 7950. Ini cukup bagus sebenarnya angka ini ya. Pergerakan dari BMRI ini masih cukup solid ya. Di sini tidak mudah turun dari area level support di 7825-nya di area sini. Dia membentuk area support baru di 7950. Nah, artinya ini masih cukup layak nih untuk BMRI yang memang masih pegang dari harga bawah, bahkan dari 6 ribuan. Ini boleh di hold ya, boleh-boleh saja karena memang ini fundamentalnya juga cukup bagus. Nah, support di 7950 kalau dia turun lagi teman-teman boleh kesempatan untuk akumulasi beli atau cicil beli. Nah, RSI-nya juga ini masih cenderung down ke bawah, tapi memang dia masih di area on track-nya atau masih di area jalurnya ya, terlihat di area sini. Nah, TP-nya di 8.500 ini sebagai area TP pertama. Nah, di sini ada garis trendline atas. Artinya apa? Garis trendline atas ini adalah garis resisten terdekat. Nah, garis resisten terdekat ada di 8390. Ini sebagai garis resisten terdekat. Nah, ini untuk saham BMRI. Silakan kalau memang teman-teman view-nya untuk investasi hari ini boleh, atau esok hari kalau memang turun ya kesempatan untuk buy on weakness. Dari sini juga volume Bandar Week ini masih ada, jadi masih cukup bagus ya untuk dikoleksi juga nih untuk saham BMRI. Berikutnya itu ada saham yang memang cukup bagus juga nih sebenarnya dari gas. Nah, kita akan bahas dari Pegas ya. Nah, Pegas hari ini ditutup minus 0,9% ya. Sebenarnya hari ini sudah naik, tapi hari ini kempes adanya profit taking ini wajar saja karena memang hari kemarin sudah naik 5,5%, kemudian hari ini juga sempat naik tinggi di high-nya itu di 1765. Nah, tapi di sore hari itu kempes. Nah, gimana nih untuk analisisnya? Jadi teman-teman perhatikan dulu ya. Di sini untuk volumenya ini ya memang di atas rata-rata, dan RSI-nya dia masih ya menuju ke area atas, tapi memang belum breakout dari area RSI resistennya. Nah, ingat RSI resistennya itu ada di 59, sementara RSI garisnya ada di 58. Nah, dari sisi Bandar Week di sini memang masih masuk, tapi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya cukup bagus pergerakan dari Pegas ya, selama dia memang masih bertahan di area garis dynamic, yaitu dynamicnya di area 1600, di area support di S1-nya 1600, dia berpotensi peluangnya ke 1800 ke 1820. Ini memungkinkan saja selama dia masih ada volumenya. Kalau memang teman-teman mau view-nya untuk swing trading ya ini boleh saja, tapi sesuaikan dan manage resikonya. Kalau memang dia tidak kuat ya, bahkan di sini ada cenderung turun ya, apalagi ada kenaikan suku bunga misalnya nih, nanti ya pasti di pagi hari akan tertekan terlebih dahulu. Nah, di sini juga dari trend lainnya, di sini masih pergerakannya masih challenging ya, masih cukup bagus. Ini masih mengarah dengan
channelnya ini terlihat sangat jelas. Ini ada garis biru, ini channel bawahnya, ini garis oranye, ini channel atasnya ya, ini channel besarnya, artinya dia memang masih on the track. Nah, on the tracknya memang ya menuju ke area level resisten di 1800 di area sini. Nah, meskipun RSI-nya memang masih menuju ke area bawah, tapi ya ini hanya untuk trading ya, boleh saja nih, kesempatan juga nih kalau esok hari ada volume juga ya teman-teman, untuk trading saja ini boleh. Nah, ini hari ini ya memang banyak profit taking, sesuaikan saja. Nah, kita lihat di sini ada pixel ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, kalau gabung di grup Telegram bisa request juga nih dari tanda pixel di sini. Ini kemarin pixelnya hijau semua ya. Di sini terlihat sangat jelas hijau semua, artinya ini layak buy juga, ditandai dengan garis atau memang ada tanda panah dari bawah ke atas ini layak buy. Nah, selama memang masih bertahan di area sini ya ini masih boleh di hold saja. Kalau memang tidak ada tanda panah ke bawah seperti ini ya, intinya ini belum untuk sell ya, atau memang belum layak untuk di sell. Tapi intinya sesuaikan saja, selama dia masih di area trendline atas ini masih cukup bagus ya. Ini untuk pegasnya. Nah, kemudian kita akan bahas dari saham lainnya nih, yaitu ada saham BRMS. BRMS juga ini mengalami kenaikan hari ini, masih lanjut naik nih. Dari hari kemarin sempat naik, di high-nya itu di 290 hari ini, tapi closingannya di 280. Nah, ini untuk BRMS gimana nih? Nah, BRMS ini 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Nah, secara garis tren atau secara garis di sini BRMS ini sudah mencapai area level resistennya. Nah, level resistennya itu diambil di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari garis Bollinger Band ini di area 278, ini sebagai area level resistennya. Nah, tutupan hari ini kan di atas 278. Artinya sebenarnya ini potensi untuk lanjut naik ada saja. Nah, kira-kira nih untuk area level resistennya ada di mana? Itu ada di area 300. Jadi teman-teman silakan catat area level resisten berikutnya di area level 300. Ini sebagai area level resisten berikutnya. Selama dia masih berada di atas 278, ini yang memungkinkan saja untuk lanjut naik. Volume juga hari ini sangat tinggi, dan menariknya di sini ada RSI yang memang di atas 70. Nah, ketika RSI di atas 70 ya ini potensi untuk naik itu memungkinkan. Nah, pergerakannya tuh mungkin seperti ini ya. Nanti kalau memang dia akan lanjut naik, dia naik sedikit, kemudian ada koreksi, di sini pasti ada profit taking ya. Kalau memang dia kuat di area 78, dia koreksi, atau memang bentukan untuk candlenya itu inside bar pattern, atau memang barnya atau patternnya itu candlenya itu di dalam induknya ya, di dalam induk di hari sebelumnya atau di hari ini untuk esok hari. Nah, kalau memang dia bagus, cukup bertahan di area sini ya, ini kemungkinan untuk layak naik bisa saja selama RSI-nya masih bagus. Tapi kecenderungan kalau memang sudah naik seperti ini biasanya ada profit taking. Jadi tetap hati-hati saja teman-teman ya. Kalau esok teman-teman mau trading ya diperhatikan terlebih dahulu dari sisi volume juga ya, dari sisi bid and offer-nya. Karena kita kan untuk trading ya harus melihat bid offer-nya juga. Nah, ini untuk saham BRMS. Bagi yang sudah punya, boleh esok hari siapkan untuk TP-nya. Bagi yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu strateginya. Nah, ini untuk saham BRMS. Berikutnya itu ada saham Goto. Ya, Goto hari ini kita lihat di sini ya. Ini naik sebesar 1%. Nah, ini video kemarin juga sudah dibahas untuk saham Goto. Ini hari ini sudah mencapai area level resistennya ya. Level resisten itu kemarin ada di area sini ya. Ada di area 404 ya. 404 ini sebenarnya di area 404 ini sebagai area level resistennya. Nah, kemudian hari ini dijebol ya. Pas sekali tutupannya di 404. Artinya apa? Artinya ini teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu bagi yang belum punya.
bagi yang sudah punya, kalau memang mau hold saja. Kalau dia tembus di 404, potensi ke 442 ini bisa saja, tapi tetap saja sesuaikan dengan ekspektasi teman-teman, karena memang ke depan nih kenaikan suku bunga di depan mata ini akan berimbas kepada sektor tech juga atau sektor teknologi. Tapi apakah mempan kepada saham Gotoh? Nah, kita lihat nih untuk pergerakan di minggu ini tentunya ya, karena memang pengumuman kan pastinya di minggu ini ya, di tanggal 14-15 ini sedang meeting. Dan di sini volumenya atau dari sisi RSI-nya di sini memang masih di 69, artinya memang masih cukup bagus untuk lanjut naik. Dari Bandar Week-nya juga ada masih volumenya hijau di sini, tetap saja sesuaikan dengan ekspektasi. Support di area 370. Kalau memang teman-teman punya harga tinggi, mau profit taking dulu boleh saja, karena memang candle seperti ini ya, ini ada yang profit taking, dan ini teman-teman waspadai candle yang seperti ini juga, karena memang sudah naik tinggi kemudian ada profit taking ya. Ini untuk saham Gotoh, silakan sesuaikan. Nah, dari sini pixelnya juga terlihat ya, pixelnya memang masih 3 di sini ya, artinya memang masih cukup bagus pergerakan dari 5 hari, kemudian dari 20 hari, bahkan 3 bulanan, bahkan 2 bulanan ini masih cukup bagus juga. Dan di sini untuk dari menu 6 ini sudah cuan 102%. Nah, kalau memang dia terus naik ini sampai buy-nya itu dari tanggal berapa nih, dari harga 200 sampai tanggal hari ini cuannya sudah 102%. Nah, ini sangat strong uptrend tentunya ya untuk jangka pendek. Di sini terlihat sangat jelas juga kalau teman-teman lihat dari sini data strong uptrend nih di area sini. Nah, ini untuk saham Gotoh. Silakan sesuaikan sekali lagi untuk tradingan saja, jangan terlalu ngebet ya, karena memang ini kenaikan suku bunga ini akan memberatkan juga nih untuk pergerakan dari sektor teknologi. Nah, ini untuk saham Gotoh. Kemudian ada saham Arto nih. Ini saudaranya, atau kita lihat di sini untuk banknya dari digitalnya juga di sini. Nah, untuk Arto hari ini bukan minus ya, tapi mix, pergerakannya sempat naik di 9450, low-nya itu di 8925, closing di 9100. Nah, artinya di sini pembukaannya itu sama dengan penutupan. Nah, ketika seperti ini candlenya ini ya, candle doji seperti ini, pergerakannya bisa saja esok hari lanjut naik selama dia masih mampu bertahan di area sini, di area garis dynamic pivot di 8100 ya, ini masih cukup layak dilihat juga. Tapi ya teman-teman, kita tahu ya, saya sudah berulang kali untuk saham Arto ini memang masih terdampak kenaikan suku bunga. Tapi dari sisi teknikal ya, kalau untuk tradingan saja ya boleh-boleh saja sih sebenarnya untuk saham Arto ini. Nah, terlihat di sini memang kan membentuk untuk Arto ini kan seperti ini ya. Ini bentukannya dia ada swingnya, di sini juga ada swingnya kembali, kemudian di sini swingnya membentuk. Nah, artinya ini peluangnya untuk lanjut naik sebenarnya ada. Nah, yang penting dia tembus dulu garis MA di sini, dan dia sudah tembus. Potensi untuk jangka menengah ya, ini ke jangka pendeknya di 11.000 ya, 11.100 di area sini. Ini teman-teman waspadai adanya profit taking tentunya kalau memang teman-teman mau trading ya, atau memang dia malah lanjut turun. Kalau lanjut turun ke bawah ya, ini sangat jelek juga, nanti bisa capek lagi di area support yang ada di area sini ya. Di area support berikutnya ya di sini di 6.000-an, di 6.700, 6.800 di area sini, kalau memang dia tidak lanjut naik tentunya ya. Sesuaikan saja teman-teman, kalau memang mau trading ya boleh saja kalau esok hari ada kenaikan. Nah, karena pasar memang lagi tidak menentu seperti ini ya, kita manfaatkan saja untuk jangka pendek. Nah, jangan terlalu agresif intinya di pasar. Nah, ini untuk saham Arto. Berikutnya kita akan bahas dari saham Bukalapak. Nah, hari ini kita lihat untuk pergerakan dari Bukalapak hari ini naik sebesar 3%. Nah, ini
teman-teman lihat Bukalapak ini masih berada di sekitar dekat dengan area support. Area supportnya ada di mana? Area supportnya itu ada di 262 sampai di 258, di 264 lah ya, di area sini. Ini untuk support terdekat. Jadi kalau teman-teman belum punya strateginya, kita lihat terlebih dahulu apakah layak untuk buy atau tidak untuk esok hari. Tentunya pergerakannya ini memang masih cukup bagus juga sebenarnya. Kalau memang dia bertahan dari area support ini, dia masih potensi untuk lanjut naik ya. Kalau memang teman-teman kemarin boleh lihat di sini, dia sudah membentuk adanya swing di sini. Jadi ini cukup bagus sebenarnya. Kalau memang dia udah ada swing low di sini, dia mantul atau memang rebound di sini. Jadi teman-teman hanya untuk trading saja nih, sekali lagi untuk saham Buka. Nah, esok hari kita watchlist terlebih dahulu. Kalau memang Buka ini keluar dari area 278 ke atas, ini potensi untuk lanjut naik ke 304 ini memungkinkan saja. Selama dia masih berada di area 278 ke bawah, ini pergerakannya ya memang masih belum bisa naik ke 304, tapi tentunya dia akan bisa ke zigzag terlebih dahulu seperti ini. Apalagi ada pengumuman suku bunga, nah ini akan terdampak juga nih nanti dari saham Buka. Nah, volume di bawah rata-rata, RSI-nya ini masih ke 42, artinya dia masih cukup ketat ya untuk lanjut naik, belum terlalu agresif. Kalau agresif tuh sudah di atas 70 tuh biasanya. Dari sisi Bandarwik memang di sini ada masuk, tapi tetap sesuaikan teman-teman, jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Kalau esok hari memang langsung naik, misalkan ada volume, manfaatkan saja untuk trading jangka pendek. Nah, ini untuk saham Buka. Dari sisi teknikalnya teman-teman juga lihat dari volume atau dari tren di sini, volume di bawah rata-rata, trennya itu memang ini sudah balik ya, sudah balik ke area garis tren di area sini. Jadi Buka ini boleh watchlist terlebih dahulu lah, esok hari wait and see ya untuk saham Buka. Jadi ini menunya untuk saham Buka ya kita watchlist tentunya. Nah, ini untuk saham Bukalapak.